Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati SEMSC PhD. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para tamu undangan hari ini, Bapak Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, tadi ada Bapak Wamen, Ketua BPPK, dan seluruh jajaran Eselon 1 yang hadir, Ketua Ikanas STAN, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekjen Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekjen dari Kementerian Perhubungan, Sekjen dari Kementerian Perindustrian, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sestama Badan Narkotika Nasional, Sestama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sestama Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan, Direktur PKN STAN dan Wakil Direktur PKN STAN yang tentu hari ini bangga melihat para wisudawan Senat PKN STAN serta Sivitas Akademika PKN STAN. Dan tentu saya ingin menyapa khususnya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati serta para orang tua atau kerabat atau wali yang berbahagia. Pertama-tama kita semuanya tentu berbahagia melihat episode atau seremoni wisuda akbar. Bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua meskipun terpaksa harus melakukan upacara wisuda yang seharusnya kita bisa lakukan secara fisik, namun terpaksa kita lakukan secara daring dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2021. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ramadi bahwa ini adalah tahun kedua kita melakukan wisuda secara daring. Tentu ini bukan merupakan suatu kebiasaan, karena biasanya kita melakukan wisuda secara fisik, di mana saya bisa melihat seluruh wajah dari para wisudawan dan wisudawati, dan tentu saja saya melihat rombongan dari orang tua dan keluarga yang biasanya memenuhi gedung dan berwajah sangat bahagia dan bersyukur melihat keberhasilan putra-putrinya menyelesaikan studi atau belajar di lingkungan PKN STAN. Kita memahami bahwa pandemi COVID-19 bukanlah merupakan suatu situasi yang biasa. Ini adalah sebuah musibah dunia, merupakan sebuah tantangan di bidang kesehatan dan menimbulkan dampak yang sungguh luar biasa. Tadi di awal acara kita semuanya mengheningkan cipta dan kita melihat ada dari kawan kita, sahabat kita dan pengajar yang menjadi korban dari COVID-19. Saya juga yakin mungkin di antara para hadirin sekalian ada di antara keluarga, kerabat, kawan, sahabat yang terkena COVID-19. Entah dia dalam kondisi sakit dan bisa sembuh, atau sebagian adalah terkena dan kemudian meninggal dunia. Saya ingin menggunakan kesempatan awal ini untuk pertama menyampaikan bela sungkawa kepada mereka yang menjadi korban, dan mari kita terus mendoakan kepada kawan-kawan kita, kerabat yang mungkin masih terkena dan sedang dalam proses penyembuhan. Kita harap mereka akan segera baik kembali. Saudara-saudara sekalian, acara wisuda akbar PKN STAN yang diselenggarakan setiap tahun, di mana saya selalu
mencoba untuk hadir dan ikut serta di dalam prosesi ini. Sebuah acara yang menggambarkan suatu puncak dari keberhasilan Anda semuanya. Putra-putri yang ikut di dalam pertama kompetisi untuk bisa masuk di dalam program PKN STAN dan pada hari ini berhasil menyelesaikan program secara baik. Bahkan di antara Anda lulus dengan indeks prestasi akademiknya yang hampir mendekati sempurna. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semuanya yang lulus secara baik dengan tadi IP rata-rata juga yang luar biasa tinggi dan mengesankan. Tentu kepada para wisudawan dan wisudawati dan kepada orang tua atau wali serta kerabat yang pasti memiliki kontribusi atas keberhasilan putra-putrinya. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengajar, dosen, dan manajemen PKN STAN karena keberhasilan hari ini juga menggambarkan bagaimana para pengajar dan juga pengelola STAN melakukan tugasnya untuk mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan juga pada akhirnya menciptakan lulusan-lulusan PKN STAN yang baik. Tentu ini bukan merupakan alasan untuk kita berpuas diri, apalagi kemudian menyampaikan bahwa ini adalah tahap akhir prestasi puncak dan Anda kemudian selesai dalam berjuang. Hari ini adalah tonggak di dalam kehidupan kalian yang masih panjang, yang masih penuh tantangan. Saya berharap dengan capaian hari ini menjadi bekal awal bagi seluruh lulusan PKN STAN. Bekal awal yang sangat baik, yang menentukan dalam langkah-langkah Anda ke depan. Kalau Anda masuk dalam lulusan terbaik atau rata-rata IP-nya memang sangat baik, tentu bukan menjadi alasan untuk menjadi sombong atau jumawa. Karena seperti padi. Kalau dia semakin berisi beras di dalam puncuknya, maka dia akan semakin berat dan dia semakin menunduk. Kalau padi masih kosong, dia berdiri tegak. Jadi kalian yang sekarang ini sudah mulai memiliki isi ilmu karena belajar selama tadi disebutkan D3, 3 tahun di dalam lingkungan Politeknik PKN STAN, Anda telah mulai mengisi bulir padi itu. Namun itu belum penuh, masih jauh dari penuh. Jadi Anda boleh berdiri tegak hari ini, merasa puas, bahagia, namun kalian semuanya harus menyadari perjalanan masih panjang dan ilmu yang kalian harus terus pelajari masih sangat banyak. Tidak hanya ilmu akademik dari sisi buku, namun juga ilmu kehidupan. Dan semakin Anda berisi, Anda akan semakin rendah hati. Sama seperti ilmu padi. Suatu rasa bangga dan optimisme serta percaya diri tidak kemudian diterjemahkan menjadi kesombongan atau dalam hal ini kepongahan. Bangga dan percaya diri serta optimisme harus diwujudkan dalam bentuk daya juang yang tidak mudah menyerah. Daya ingin tahu, daya ingin terus belajar, dan daya untuk terus menjadi manusia-manusia yang menjadi bagian dari aset negara. Kalau anak-anak muda sekarang ini menjadi anak-anak muda yang terbaik, ini merupakan suatu awal bagi Republik untuk merasa percaya diri bahwa kita akan menjadi negara dan bangsa yang makin baik. Kalau kita ingat Presiden Soekarno, Presiden kita pertama yang menjadi founding father Republik Indonesia mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bayangkan hari ini kita memiliki lulusan lebih dari 4.859. Dan tadi indeks prestasinya bagus-bagus.
bahkan ada yang mendekati sempurna, lebih dari 10 pemuda, maka kalian bisa mengguncang dunia dengan prestasi-prestasi ke depan. Itu adalah sebuah harapan dan sekaligus tantangan bagi kalian semua. Bapak dan Ibu sekalian, para wisudawan, wisudawati, para orang tua dan kerabat, dan para pengajar. Hari ini, wisuda tahun ini bertemakan Drasta Prana. Drasta Prana, menurut panitia, merupakan singkatan dari Derai Dekap Semesta Bak Pengabdian Karya Tu Gelora Sang Cakrabuana. Panjang sekali akronimnya, tapi menggambarkan suatu keteguhan dan semangat untuk Anda mendekap semesta di dalam suatu sikap pengabdian dalam bentuk keinginan untuk terus berkarya dalam menggelorakan Sang Cakrabuana. Di dalam literatur, kalimat Drasta Prana adalah terdiri dari kata drasta yang berarti mahkota dan prana berarti bijaksana. Berarti ini adalah suatu tema yang mengharapkan kepada seluruh lulusan PKN STAN. Anda semuanya diharapkan akan memiliki mahkota kebijaksanaan di dalam kalian bersikap ke depan. Bijaksana adalah suatu sikap yang menggambarkan seseorang yang punya ilmu pengetahuan namun sekaligus karakter untuk bisa menggunakan secara bermanfaat. Dia menggunakan ilmu pengetahuan bukan untuk menyombongkan diri, untuk digunakan di dalam memperkaya diri sendiri, untuk digunakan mengeksploitasi. Ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan akan menjadi konten aset untuk bersikap bijaksana, yaitu selalu berpikir akan kepentingan orang lain, kepentingan bangsa, negara, dan umat manusia. Jadi tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, namun sikap karakter yang penting. Saya senang hari ini kalau saya dengar tadi dari mulai lulusan-lulusan terbaik terdiri dari para lulusan dari berbagai bagian di Indonesia. Ini merupakan sebuah mini Indonesia. Anda semuanya merepresentasikan betapa Indonesia sangat-sangat bineka, sangat bervariasi. Anda bisa berasal dari orang tua dengan latar belakang yang bermacam-macam, dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kultur, memiliki nilai dan sejarah yang berbeda-beda. Namun kita ada dalam satu negara kesatuan. Saya harap seluruh lulusan PKN STAN tidak hanya sekedar melihat, oh kawan saya berasal tadi dari Kediri, dari Jogja, dari Semarang, dari Jambi, dari Bali, dan dari belahan bumi yang lain di bumi Indonesia. Namun Anda pada saat yang sama akan mengenali bahwa Indonesia bukanlah satu suku, bukanlah satu ras, dan bukan satu agama. Indonesia adalah bineka. Namun kita semuanya bertekad untuk menjaga persatuan dan menjahit serta memperkuat persatuan dan kesatuan antar berbagai suku agama ras dalam bingkai negara Indonesia. PKN STAN adalah sebuah sekolah yang mendidik Anda untuk menjadi pengelola keuangan negara yang kompeten, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknik di dalam bidang keuangan negara. Tadi bisa pajak, bea cukai, akuntansi, manajemen aset, dan semua yang merupakan unsur keuangan negara. Saya berharap para lulusan tentu menguasai teknik keuangan negara yang kalian pelajari.
Sekali lagi saya ingatkan, ilmu Anda baru merupakan ilmu awal, namun menjadi dasar yang sangat penting dalam pembentukan profesionalisme kalian ke depan, dalam membentuk sikap apakah Anda termasuk manusia yang kompeten. Dan pada saat yang sama, ilmu itu juga membentuk karakter kalian. Saya senang juga bahwa hari ini saya mendengar jumlah lulusan 58% adalah perempuan dan 42% laki-laki. Jadi dalam hal ini perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini seharusnya menjadi tidak hanya merupakan tanda awal, namun juga saya berharap di dalam karir ke depan. Para perempuan-perempuan ini yang lulusan tadi hebat-hebat, kalian harus bisa meneruskan karir ke depan. Karena teruji tadi, jumlah lulusan yang terbaik, laki dan perempuan, terlihat cukup banyak yang perempuan. Jumlah lulusannya 58% perempuan. Artinya seharusnya kalau kita lihat di dalam jajaran eselon 2, eselon 1, di Kementerian Keuangan atau kementerian yang lain, seharusnya perempuan lebih banyak. Banyak mereka yang lulusan terbaik dan jumlahnya cukup banyak perempuan, kemudian tidak bisa mencapai puncak karir. Saya harap kalian semuanya yang lulus hari ini, tidak hanya yang perempuan tentu, yang laki-laki, semuanya kalian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi terus yang terbaik, yang pada akhirnya Anda menjadi orang-orang yang akan mengurus Indonesia di bidang keuangan negara. Melalui tangan-tangan Anda, melalui pemikiran Anda, melalui karakter Anda, Indonesia akan diurus dari sisi keuangan negara. Nah, mari kita lihat apa tantangan keuangan negara ke depan. Hari ini saja kalian semuanya diwisuda secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Coba kalian bicara dengan para lulusan yang tadi masuk dalam apa yang disebut lulusan ikatan alumni dari PKN STAN. Senior-senior Anda semuanya, tanya kepada mereka, apakah dalam hidup mereka, apakah di dalam pengalaman mereka belajar, pernah nggak menghadapi situasi pandemi COVID-19? Tidak ada. Jadi kalian sekarang menghadapi sebuah situasi yang barangkali adalah once in a lifetime. Satu dalam hidup Anda. Namun kalau kita mau belajar sejarah lebih panjang, pandemi ini bukan pertama kali dan pasti bukan yang terakhir. Pandemi COVID-19 hampir mirip dengan flu Spanish atau flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Dampaknya sungguh devastating, menghancurkan banyak hal. Dan tidak bisa kita underestimate atau tidak bisa kita kemudian mengatakan, oh ini sudah lewat. Belum. Nah, kalian yang belajar di PKN STAN di bidang keuangan negara akan segera memahami bahwa konsekuensi, dampak, implikasi dari pandemi COVID-19 terhadap keuangan negara sungguh luar biasa. Dalam kondisi musibah, di mana rakyat kita terancam dan diancam keselamatan jiwanya oleh sebuah virus COVID-19 yang terus bermutasi. Kita semuanya harus melindungi rakyat kita. Dan instrumen yang penting adalah keuangan negara. Kita menaikkan anggaran di bidang kesehatan. Kita melindungi masyarakat dari mulai testing, tracing, treatment, perawatan, pengobatan, dan upaya-upaya untuk melakukan vaksin dan vaksinasi itu semuanya menggunakan keuangan negara. Kita mengupgrade rumah sakit, puskesmas, semuanya menggunakan keuangan negara. Tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan, mereka mendapatkan insentif dari keuangan negara. Jadi peranan keuangan negara adalah di garis dan menjadi garis depan dan instrumen utama. Masyarakat kita kehilangan pendapatannya.
Karena pada saat kita melakukan PPKM level 4 atau dulu namanya PSBB, tiba-tiba kegiatan sosial ekonomi berhenti. Masyarakat yang biasanya bisa berjualan, bekerja, tiba-tiba mereka tidak bisa bekerja dan berjualan. Pendapatan mereka turun. Keuangan negara hadir untuk mendukung mereka, membantu mereka, melindungi, dan mendukung dalam bentuk jaring pengaman sosial. Pada saat usaha-usaha kecil yang terpuruk, kita memberikan bantuan dalam berbagai kegiatan menggunakan instrumen keuangan negara. Dibantu modal mereka, diberikan bunganya dengan subsidi sehingga tidak membebani. Kita bahkan memberikan kepada masyarakat yang berpendapatan sangat kecil, yaitu 5 juta dengan bantuan upah. Semuanya itu instrumennya adalah keuangan negara. Kita memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha agar mereka mampu untuk bertahan dan bangkit kembali. Insentif pajak adalah keuangan negara. Jadi kalian memahami betul bahwa peranan keuangan negara sungguh sangat penting dalam menghadapi sebuah shock musibah seperti pandemi. Di sisi lain penerimaan negara kita tidak selalu baik. Karena dengan pandemi banyak bidang usaha yang berhenti. Para pembayar pajak kita mengalami dampak yang luar biasa. Ada yang bahkan harus menutup usahanya secara permanen. Penerimaan pajak, bea dan cukai sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Inilah tantangan keuangan negara yang kalian rasakan secara nyata. Dalam belajar kalian harus melakukan secara daring, sekarang dalam wisuda pun harus secara daring. Itu dampak langsung dari COVID. Namun dampak yang kalian juga rasakan langsung adalah di bidang keuangan negara. Jadi keuangan negara adalah instrumen yang sungguh luar biasa penting di dalam menjaga Republik Indonesia, menjaga ekonomi, menjaga sosial kita. Dan ini menjadi instrumen untuk mencapai cita-cita kita, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi kalian semuanya saya harap yang lulus di dalam tahun ini dan merasakan dan bahkan mendapatkan COVID ini sebagai suatu faktor yang mempengaruhi hidup kalian. Karena mungkin di antara teman kita, sahabat kita, keluarga kita ada yang menjadi korban COVID. Gunakan krisis ini sebagai sebuah tonggak hidup Anda untuk memiliki sikap yang tepat. Krisis, musibah tidak menjadi kita menyerah, tidak membuat kita patah. Krisis, musibah justru membuat kita makin kuat, yaitu bagaimana kita mengurus keuangan negara untuk bisa terus menyelamatkan Indonesia dari COVID dan meneruskan upaya kita mencapai cita-cita kemerdekaan. Kita melakukan perubahan banyak hal, dari cara kita bekerja, dari cara kita kemudian mengurus keuangan negara, dari sisi perpajakan direformasi, pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dari sisi kita mengurus belanja negara di pusat dan di daerah, di berbagai kementerian lembaga. Di dalam kita mengurus aset yang tadi disampaikan oleh salah satu wisudawati terbaik, Elviana, untuk diurus secara baik. Dan bahkan mengurus penerimaan belanja, aset, dan juga utang negara. Semuanya adalah bagian dari keuangan negara. Saya harap semangat para lulusan PKN STAN adalah semangat membara, seperti tema kita hari ini. Anda semuanya ingin mendekap Buana dengan semangat untuk berkarya. Jadikan semangat ini untuk bekal kalian ke depan. Saya juga tentu berharap bahwa kalian meskipun belajar sebagian dalam bentuk daring, tidak berarti kalian tidak belajar kepada hal-hal yang sifatnya adalah penting untuk menjadi bekal kalian hidup dan kemudian terus berkarya. Tidak hanya dalam bentuk
ilmu pengetahuan dan IP yang tinggi, tapi kalian juga belajar dalam bentuk soft skill. Dan teman-teman di PKN STAN telah memberikan banyak penugasan yang tidak hanya bersifat akademis. Kalian diberikan tugas bersama-sama dalam kelompok, sehingga kalian terbiasa untuk bekerja sama, untuk saling bersinergi, untuk saling mendengar, untuk membuat teamwork. Karena nanti di dalam bekerja dan mengurus keuangan negara tidak mungkin untuk bekerja sendiri. Kalian akan diuji di dalam cara bekerja sama. Dan tentu ini merupakan bekal awal selama kalian belajar, dan saya harap nanti kalian akan terus kembangkan. Soft skill kalian, bekerja dalam tim, bekerja dalam kelompok, bekerja bersama, bekerja untuk bisa mencapai suatu prestasi yang makin tinggi secara bersama. Kolaborasi, sinergi penting sekali. Kalian akan muncul kemampuan dalam soft skill, human skill kalian. Kalian akan muncul managerial skill kalian, dan suatu saat kalian akan diuji terus untuk bisa menjadi leaders atau pemimpin-pemimpin. Itu membutuhkan skill memimpin yang harus kalian mulai asah dari sekarang. Saya juga mendengar bahwa ujian yang kalian lalui untuk menjadi lulusan PKN STAN dilakukan juga secara daring. Kalau kita melakukan secara daring, Anda punya kesempatan untuk menipu, untuk berbuat yang tidak baik, untuk tidak jujur. Karena dosennya tidak akan tahu apakah di depan Anda ada atau tidak ada bantuan-bantuan yang seharusnya tidak dilakukan. Saya berharap Anda semuanya yang hari ini lulus 4.859 adalah para lulusan yang memiliki integritas. Ujian pertamanya adalah apakah Anda lulus secara berintegritas. Tidak melalui contekan, tidak melalui cara menipu, tidak melalui cara-cara yang kemudian dihalalkan asal saya bisa lulus dan mendapatkan nilai terbaik. Itu ujian awal Anda. Itulah yang disebut ujian integritas. Anda berbuat jujur bukan karena diawasi oleh dosen atau diawasi oleh orang tua. Anda berbuat jujur karena Anda memiliki kesetiaan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam hati kalian. Jadi Anda berbuat jujur karena saya yakin ini adalah sebuah pilihan nilai yang baik. Tentu kalian semuanya adalah makhluk beragama. Jadi kalian juga merasakan saya berbuat baik dan jujur bukan karena diawasi orang tua atau diminta oleh dosennya. Tapi Anda melakukannya karena Anda yakin itu adalah investasi Anda untuk hari ini dan masa depan Anda. Tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Jadi gunakan proses ujian dan integritas ini sekali lagi sebagai sebuah awalan bagi Anda untuk melatih dan menjaga integritas kalian. Ke depan akan semakin rumit. Semakin banyak ujian-ujian yang akan Anda hadapi. Dan Anda akan kembali lagi akan diuji dengan bertanya, apakah saya berbuat jujur karena diminta oleh atasan saya, atau saya berbuat jujur karena saya dilihat dan diawasi oleh Inspektorat Jenderal atau pengawas, atau saya berbuat jujur dan tidak mengkhianati nurani karena kalian memang setia pada nilai-nilai kejujuran itu sendiri. Itu yang akan membentuk karakter kalian. Manusia yang pintar namun punya integritas. Manusia yang kompeten dan profesional dan tetap memiliki kejujuran. Saya minta ini adalah sikap-sikap yang kalian akan terus kembangkan dan terus-menerus akan kalian kuatkan. Akan dipertebal dan diperkuat. Karena tantangan keuangan negara tidak hanya berhenti pada COVID-19, pandemi, yang ini pun sudah merupakan tantangan luar biasa. Ke depan, dunia akan terus dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Ada perubahan iklim
yang nanti dampaknya sungguh luar biasa. Climate change. Ini dampak keuangan negaranya juga luar biasa. Kalian tadi lulusan yang dari Bea Cukai, si Kadek tadi mengatakan tentang teknologi digital. Ini akan makin memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dalam cara kalian bekerja maupun di bidang keuangan negara. Teknologi digital akan menjadi sebuah platform utama dan menentukan. Teknologi akan menjadi faktor yang akan terus mengubah kita. Dan ini implikasinya pada keuangan negara sungguh sangat besar. Jadi kalian akan menjadi manusia-manusia yang mengelola keuangan negara dihadapkan pada perjalanan di mana guncangan-guncangan akan terus bertubi-tubi hadir. Namun seperti kita diuji hari ini, kalau kalian tidak patah, kalian tidak menyerah, kalian manusia-manusia kuat, maka kalian akan terus menjadi manusia-manusia yang menjadi aset negara, menjaga Republik Indonesia, perekonomiannya, rakyatnya, melalui instrumen keuangan negara, menghadapi berbagai guncangan-guncangan yang pasti akan terjadi. Makin kompleks. Namun kita harus yakin kita bisa. Karena kita akan terus berupaya yang terbaik dan kita makhluk yang religius berdoa semoga Sang Pencipta melindungi dan terus memberikan jalan keluar. Nah, ini adalah sebuah bekal yang saya ingin sampaikan kepada seluruh lulusan PKN STAN. Saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat atas capaian kalian semuanya. Ini adalah capaian yang luar biasa. Nikmati capaian ini tadi. Bangga. Dan kalian menggunakan rasa bangga dan juga kebahagiaan hari ini untuk bekal menyiapkan kalian di dalam menjalani hidup, menjalani karir, menjalankan pekerjaan mengurus keuangan negara dimanapun kalian ditempatkan. Tidak hanya di Kementerian Keuangan, bisa di kementerian lain. Hari ini hadir banyak sekretaris jenderal dan utama dari lembaga-lembaga di seluruh kementerian lembaga dan juga bahkan di daerah. Jadilah kalian nanti menjadi pengelola keuangan negara yang bisa dibanggakan tidak hanya oleh orang tua kalian, tapi juga oleh PKN STAN. Jaga nama baik kalian, jaga nama baik keluarga, dan jaga nama baik PKN STAN. Karena nama kalian, nama keluarga, dan nama PKN STAN kadang-kadang hanya dibutuhkan satu titik tinta saja. Satu titik tinta bisa merusak seluruh susu sebelanga. Jadi kalau PKN STAN 4.859 hari ini insya Allah jangan satupun mencederai reputasi diri kalian, reputasi keluarga kalian, dan reputasi PKN STAN. Jadilah pengelola keuangan negara yang bisa dipercaya, yang kompeten, yang memiliki ilmu, dan memiliki karakter yang baik, yang menjaga Indonesia sebagai sebuah bangsa negara yang punya cita-cita mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang makmur, yang adil, yang bermartabat, yang maju. Cita-cita ini akan terus kalian perjuangkan karena kalian adalah bagian dari anak bangsa yang memiliki privilege, memiliki kesempatan untuk belajar dengan uang negara. Kembalikan apa yang sudah diberikan negara kepada kalian dalam bentuk karya dan prestasi yang jauh lebih hebat, jauh lebih bernilai. Sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang tahu diri untuk selalu membaktikan diri, untuk selalu mengabdikan diri dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Itulah wujud dari cinta kalian kepada bangsa dan negara, kepada orang tua, dan di dalam keinginan kalian menjadi manusia yang makin sempurna. Jangan pernah lupa
dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selamat kepada semuanya, para lulusan dan para orang tua serta kerabat. Semoga hari ini merupakan tonggak untuk kalian terus maju membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara yang disegani di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.